Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Meni Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Komisi 10 DPR RI mendukung pemulihan pariwisata Indonesia yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Salah satunya mengembangkan wisata alam terbuka. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Himatul Aliyah mengatakan, banyak wisata alam terbuka yang bisa dikembangkan pemerintah sebagai pilihan wisata masyarakat, seperti situ atau danau dan hutan pinus, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini untuk memberikan rasa aman pada masyarakat saat berwisata di tengah pandemi COVID-19. Bahwa dari sektor pariwisata juga bisa kita bangkitkan kembali tentu dengan protokol COVID yang sangat ketat yang harus dijalankan. Tentunya dengan kita langsung turun ke lapangan, kita bisa melihat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada di objek wisata ini sehingga bisa kita perbaiki lebih lanjut ke depannya lebih baik begitu. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan mengatakan, masyarakat perlu diyakinkan agar tidak khawatir saat mengunjungi tempat-tempat wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Menparekraf diminta tidak hanya menghadirkan pariwisata yang atraktif dan menarik, melainkan juga aman dari penularan virus corona. Saya rasa Indonesia, Kabupaten Bandung Barat ya dan banyak wilayah di Jawa Barat itu mempunyai keindahan wisata yang banyak gitu ya. Kita suka melupakannya ketika COVID itu belum ada, tapi sekarang kita melihat bagaimana ini menjadi satu tujuan utama gitu ya untuk dikunjungi oleh keluarga gitu ya. Nah ini sangat penting di tengah pandemi COVID. Dari Jawa Barat, Oki Zulindra TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendukung peran komunitas perpustakaan dan penggiat literasi dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Banten, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengapresiasi pertumbuhan komunitas literasi di Banten yang berdiri secara sukarela tanpa intervensi pemerintah. Meski begitu, komunitas tersebut masih menghadapi banyak kendala, diantaranya koleksi bacaan dan sumber pendanaan. Pemda setempat perlu memberikan dukungan lebih, salah satunya alokasi anggaran bagi perpustakaan. Semangat mereka adalah modal sosial yang ini menurut saya justru yang akan menggerakkan secara nyata budaya membaca di masyarakat. Dan pemerintah mestinya haruslah lebih fokus di dalam memberikan dorongan, support. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mendorong dukungan Pemda pada komunitas literasi, baik anggaran maupun infrastruktur. Perpustakaan di kota besar dan di kabupaten dinilai memiliki disparitas, baik bangunan maupun perbedaan sasaran. Pendistribusian buku didorong tersalurkan hingga ke sekolah di desa-desa untuk mendorong minat baca masyarakat di Banten. Bentuk kurangnya dukungan ke arah sana. Jadi ketika infrastruktur tidak bergerak, maka ilmu pengetahuan, sekolah, dan lain-lain juga itu tidak terlalu banyak bergerak. Sehingga minat baca menjadi kurang. Komisi 10 DPR RI juga mendorong mulai diterapkannya perpustakaan digital untuk menjaga minat baca masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dari Provinsi Banten, Helmi Darmawan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam mengembangkan program-program desa wisata, baik dari bidang pendampingan maupun pendanaan. Dalam rapat kerja secara virtual, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng meminta Kemenparekraf menggandeng kementerian dan lembaga lain untuk memastikan perkembangan program desa wisata berjalan dengan baik. Selain itu, kolaborasi dengan BUMN untuk pemanfaatan dana CSR juga harus dilakukan dalam mendukung desa wisata. Oleh desa maupun oleh pendamping itu menuju pada sebuah potensi atau menuju pada sebuah langkah yang memberi kemajuan pariwisata, kemudian terkonek. Senada dengan itu, anggota Komisi 10 DPR RI Kadafi mendorong Kemenparekraf berkolaborasi dengan Kemendikbud dalam mengembangkan desa wisata melalui program kuliah kerja nyata dengan mengoptimalkan mahasiswa mengembangkan potensi-potensi desa. Kalau bicara milenial, pastinya kita tahu bahwa mereka itu tumbuh
di dunia kampus sekarang ini dan juga sekolah-sekolah. Oleh karena itu, saya rasa Kemenparekraf untuk mensukseskan program-program desa wisata sangat tepat jika bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, BUMN dan dunia usaha, diharapkan program pengembangan desa wisata bisa berjalan dengan baik dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pedesaan. Mahir dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Kompleks DPR RI ramah penyandang disabilitas setelah jeda berikut. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI menerima piagam penghargaan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI karena dinilai telah menyediakan akses yang mudah dan nyaman bagi para penyandang disabilitas di lingkungan DPR RI. Usai menerima perwakilan PPDI di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Ketua BURT DPR RI Agung Budi menjelaskan, penyediaan akses bagi penyandang disabilitas sudah sesuai amanat Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Bangunan Gedung. Contoh fasilitas bagi penyandang disabilitas yang tersedia di lingkungan DPR RI adalah RAM atau jalan untuk disabilitas di tiap akses masuk gedung, ruang rapat maupun tempat ibadah. Belum semuanya, tapi sebagian besar sudah ya. Seperti penambahan di gedung ini, Gedung Nusantara II ada lift itu. Kan atas ada ruang rapat. Dulunya kan susah, kalau ke sana naik apa? Ayo digotong-gotong kan. Yang sehat kakinya bisa, tapi kayak Pak Samsudin yang harus dengan kursi roda bagaimana? Nah, ini yang kita pikirkan. Sementara itu, Ketua Umum PPDI Gufroni Sakaril berterima kasih pada BURT DPR RI yang sudah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas di kawasan gedung DPR RI, sehingga para penyandang disabilitas tetap bisa menyampaikan aspirasi secara langsung. Ini akan menjadi role model ya di kantor ataupun lembaga-lembaga negara atau mungkin DPRD juga, sehingga aksesibilitas ini sebenarnya mutlak. BURT DPR RI menilai masih ada beberapa fasilitas yang perlu disiapkan untuk menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas, seperti akses terhadap penyandang tunanetra dan penyandang tunarungu. Bondan dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendukung Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melakukan analog switch off atau perpindahan televisi analog berbasis teknologi konvensional ke digital. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris meminta KPI menyusun langkah-langkah strategis terkait analog switch off. Program ini merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja agar pemanfaatan frekuensi bisa lebih efisien. Meski begitu, jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan hak akses televisi dengan diterapkannya analog switch off. Berarti kan harus ada langkah-langkah yang konkret dari Komisi Penyiaran Indonesia sebagai salah satu lembaga yang pasti terkait dengan adanya analog switch off. Ya, kita meminta sesuai dengan tupoksinya berkaitan dengan analog switch off ini bisa ngambil langkah-langkah strategis. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani mengungkapkan, masih banyak masyarakat belum mengenal teknologi televisi digital. Kementerian Kominfo dan KPI diimbau bersama-sama mempersiapkan program analog switch off secara matang. Komisi 1 DPR RI akan memberikan dukungan anggaran yang dibutuhkan selama dinilai wajar. Pastinya kami mendukung ya, kalau memang itu menjadi suatu program yang urgent, tentu kami akan mendukung, tapi tentu juga disesuaikan dengan tupoksi. Sejauh mana dukungan keberpihakan anggaran itu bisa kami berikan. Sejauh itu wajar dan memang diperlukan, pasti Komisi 1 akan mendukung. Kementerian Kominfo sudah menentukan target waktu program analog switch off, yaitu menutup siaran TV analog per 2 November 2022, sekaligus siaran TV digital resmi mengudara. Alfat dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.
DPR RI mendukung wacana Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan memberikan dana pensiun untuk nelayan. Program tersebut dinilai bisa memberikan jaminan hari tua bagi nelayan. Rencana pemberian dana pensiun bagi nelayan terlebih dahulu akan diberlakukan di 3 wilayah pengelolaan perikanan, yakni di Provinsi Maluku. Para nelayan yang akan mendapatkan dana pensiun harus memiliki asuransi kecelakaan, kesehatan, dan tunjangan hari tua. Anggota Komisi 4 DPR RI, Charles Meikiansyah, mengapresiasi program dana pensiun untuk nelayan yang diwacanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Charles berharap KKP bisa segera merealisasikan program asuransi dana pensiun tersebut karena dampaknya tidak hanya sebatas memberikan jaminan sosial, tetapi bisa juga mendorong produktivitas nelayan. Harus benar-benar tujuan untuk pensiunan ini harus jatuh ke tangan yang tepat. Tidak boleh orang yang bukan nelayan kemudian mendapatkan dana ini. Charles meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memastikan data nelayan yang ada di Indonesia agar program dana pensiun ini bisa tepat sasaran. Selain itu, KKP juga perlu mempersiapkan strategi meningkatkan permodalan dan pembiayaan terhadap nelayan. Kementerian harus paham benar dengan data yang harus mereka miliki. Untuk itu, Kementerian KKP bersama dengan BPS, bersama dengan Dinas Dukcapil dari tiap-tiap provinsi maupun dengan kabupaten kota se-Indonesia memang harus duduk, memetakan dan kemudian ada pemberitahuan yang sifatnya sangat clear dan jelas kepada nelayan siapa mereka yang bisa mendapatkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan salah satu rancangan undang-undang yang kembali masuk dalam program legislasi nasional prioritas DPR RI tahun 2021. Untuk itu, Badan Legislasi terus menyerap aspirasi bagi masyarakat sebagai wujud keterlibatan dan transparansi publik dalam menyusun produk legislasi. Dalam kesempatan RDPU di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, Badan Legislasi DPR RI mengundang sejumlah organisasi seperti Komnas Perempuan, Invite, dan Body Shop untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya dalam rancangan Undang-Undang PKS ini. Anggota Badan Legislasi Arteria Dahlan mengatakan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini akan selalu terbuka. Kami apresiasi kehadiran teman-teman pegiat perempuan sudah mampu menghadirkan dialektika kebangsaan yang begitu hebat. Tadi bicara mengenai humanisme versus moralitas, bagaimana hukum memasukkan etika dan moral. Kami juga berterima kasih atas paparan dalam bentuk data-data kualitas. Anggota Badan Legislasi Nur Nadlifah menilai RUU PKS ini sangat mendesak untuk disahkan karena tingginya kebutuhan masyarakat akan regulasi penegakan hukum tindak pidana kejahatan seksual. Kita harus minta masukan dari beberapa pemerhati soal perempuan dan anak. Ada Komnas Perempuan, ada Invite, ada The Body Shop, dan ada jaringan masyarakat sipil. Beberapa teman-teman sudah memberikan masukan kepada kami. Dan ini sangat penting untuk melakukan pengayaan terhadap materi di RUU PKS ini. Badan Legislasi DPR RI akan terus menghimpun masukan dari semua unsur masyarakat dalam penyusunan RUU PKS ini, sebelum nantinya dilakukan harmonisasi dan pembahasan lebih rinci bersama pemerintah. Hendra dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri di tengah pandemi COVID-19. Partisipasinya meningkat sekitar 11% sesuai dengan daftar pemilih tetap sebanyak 1.168.188 pemilih. Anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid mengungkapkan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kepri sudah berjalan dengan baik dengan penerapan protokol kesehatan di setiap aktivitas pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilaporkan berjalan aman dan terkendali.
Namun Sodik mengaku ingin mendalami faktor meningkatnya partisipasi pemilih di Kepri. Saya khawatir ada dugaan katanya karena terkait langsung dengan iming-iming sembako dan lain-lain. Di tengah sulitnya orang mendapatkan sembako, ada iming-iming itu, kemudian itu menjadi pendorong utama. Tapi sekali lagi ini baru dugaan, belum terbukti ya. Kenapa? Karena memang agak unik. Di saat sulit kok partisipasinya lebih tinggi dibandingkan saat aman. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menuturkan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kepri secara umum sudah cukup baik. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh infrastruktur seperti sulitnya transportasi dan jaringan internet. 4% saja cuma daratannya, jadi semua soal infrastruktur ya, apakah itu transportasi, kemudian tadi infrastruktur jaringan internet masih menjadi obstacle ya, masih menjadi hambatan ya. Ahmad Doli mengatakan Komisi 2 sudah membentuk panja evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020 untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dari Kepulauan Riau, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI akan mengevaluasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi karena dinilai sistem penyaluran yang ada saat ini masih kurang tepat dalam menyalurkan pupuk menurut keinginan para petani. Komisi 4 DPR RI Irmawan mengatakan para petani menginginkan sistem penyaluran kembali ke pola lama, yaitu pupuk ditebus kelompok kios-kios pengecer, kemudian masyarakat yang membutuhkan mengambil ke kelompok tani, agar para petani lebih mudah dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Kita akan evaluasi kembali sistem manajemen pola pendistribusian pupuk bersubsidi ini. Nah, kalau memang ternyata, ini kan kita kan baru di Aceh aja, kita mau cek juga di daerah-daerah lain apakah kondisinya sama seperti yang di Aceh. Kalau memang rata-rata nanti menginginkan pendistribusi pupuk ini dikembalikan ke pola lama, kita akan mendorong Menteri Pertanian agar ini dikembalikan lagi ke pola lama sehingga petani merasa lebih nyaman, lebih gampang untuk mendapatkan pupuk ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Salim Fahri mengatakan perlu adanya pembenahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Salim Fahri mendorong kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar ke depannya para petani yang kurang mampu bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan mudah dan merata. Kalau tidak dapat merata, bagaimana mereka membeli pupuk yang non-subsidi ke Dirjen PSP agar keluhan daripada petani, kelompok-kelompok ini dapat kita serap, yang dapat kita perbincangkan, agar dapat kita formulasikan bagaimana sistem yang bagus agar petani ini semua mendapat pupuk yang bersubsidi. Dari Provinsi Aceh, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mendy Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.